mengontrol clustering demi clustering. Karena sel-sel terkecil kota ini harus dikontrol secara keseluruhan, yang kemudian dilaporkan di setiap hari lewat HP ke command center kita, dan kemudian kita memodali semua RT RW dengan termogan, dia datangi dari rumah ke rumah, dimodali dengan OPD, kemudian mereka karena mengukur suhu itu tidak perlu orang expert, RT RW mengukur suhu, karena suhu adalah bahagian dari salah satu indikator dari infeksi virus yang paling sederhana. Jadi tiap hari dia mengontrol dengan termogan setiap masyarakatnya dan dilaporkan di command center. Jika ada di termogan terindikasi 38 derajat atau merah, maka dia foto. Kalau di Makassar ini semua big data sudah ada, maka begitu dia foto mukanya saja, maka sudah ketahuan KTP, sudah ketahuan kakaknya, dan kemudian kami punya inovasi home care, kemudian dengan tanda merah itu dari 38 derajat suhu itu, maka sistem home care-nya datang untuk swab dan atau rapid test. Nah, saya kira inovasi-inovasi seperti inilah yang harusnya dijalankan oleh pemerintah, karena selama ini yang saya lihat dalam fenomena di TV, semua orang dihadang di jalanan. Mestinya semua orang itu dihadang di rumahnya, termasuk persoalan sembako. Sembako ini kenapa kita tidak menggunakan sistem kemasyarakatan RT RW, di mana komitmen RT RW, karena RT RW lah yang paling didengar oleh masyarakat. Kenapa tidak misalnya setiap orang yang tidak keluar rumah 1 minggu baru sembakonya dikasih. Jadi sembako itu bisa menjadi sekaligus untuk punishment bagi masyarakat tentang ketaatan untuk tidak keluar rumah. Saya mohon maaf ini Prof dan semua planner, saya ini agak tidak punya presentasi, dan saya kira hari ini benar ya, sehingga saya agak kelabatan kiri kanan, tapi paling tidak apa yang saya ketahui, apa yang kita bisa share dan care masalah COVID dan perkotaan itu bisa saya bisa sampaikan di webinar ini. Nanti kalau ada pertanyaan, biar nanti kami akan hidupkan dalam diskusi nantinya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Haji Ramdan Pomanto sebagai narasumber ketiga telah memberikan banyak pengetahuan kepada kami, berbagai macam penjelasannya. Misalnya tadi ada War Room sebagai sistem keamanan pantau kota di era pemerintahan sebelumnya. Kemudian ada Infection Center. Kemudian RT RW diberikan fasilitas HP atau gadget untuk komunikasi penanganan kota dan penyelesaian masalah kota dari tingkat RT RW seperti pembagian sembako seharusnya bisa dijadikan sebagai alat insentif untuk mencegah masyarakat terpusat pada suatu kegiatan sehingga terjadi penularan virus. Kemudian kami akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Karena dalam tema kami ini mengangkat dialog virtual, sehingga pada sesi ini kami memberikan kesempatan kepada 3 penanya terlebih dahulu, ya, kesempatan untuk langsung berdialog dengan narasumber kami. Ya, satu sesi dulu sambil kita melihat waktu karena waktu kita terbatas. Tadi beberapa nama sudah dicatat oleh panitia, namun masih baik. Kami lanjut ke nama kedua. Yang pertama, Agus Setiawan dari IAP. Tolong panitia diaktifkan. Halo. Diri atau asal dari mana, dan silakan tujuan pertanyaannya kepada siapa. Oke, video enggak
saling mengenal satu sama lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat dan oke, singkat saja untuk Bapak 10 menit saja, Pak. Ananto, saya ingin bertanya bagaimana model ketahanan warga kota yang bermukim di kawasan periurban, karena di banyak kota di Indonesia mereka kawasan dalam menghadapi pandemi ini. Kita tahu mereka satu rumah tangga biasa karena dia di kumuh dan itu dari teori yang ada kira-kira bagaimana situasinya, apa model di kasih itu aja untuk Ya. Pak Junaid. Masih ada waktunya atau sudah cukup? Silakan. Oke, untuk Smart City, kita tahu Smart City itu intinya kan dia update data dan lain-lain. Makasih Pak Dani tadi jelaskan. Nah, kemudian pertanyaan saya, kita tahu di Indonesia salah satu masalah utama planner adalah base data, updating data, belum lagi di masing-masing instansi kadang-kadang beda versi data. Sehingga masalah utama kami adalah di masa pandemi ini kami ada kegiatan-kegiatan yang mestinya kami harus ke daerah, jadi tidak bisa ke daerah. Seandainya ada data itu, maka proses analisa bisa dimulai by data sekunder. Primernya kan kita bisa lihat dari, kalau kata Pak Komanto tadi, mohon izin, itu bisa dari comment center kita dapat lapangannya dan lain-lain. Nah, bagaimana dalam menghadapi ini gitu? Karena masalah utama di planner, kegiatan A mencari data yang sama, kegiatan A, B, C mencari data yang sama, jadi kadang-kadang instansi itu bingung karena kan kami sebagai konsultan ya intinya gitu, datang berbeda-beda tujuan kerjanya, datanya sama. Kadang-kadang di kementerian yang sama. Izin Pak Junaid. Oke, saya belum perkenalkan diri tadi. Saya Agus Setiawan, saya anggota IAP Jawa Barat. Juga saya freelance untuk di beberapa kampus. Mohon maaf, saya tidak diperkenankan untuk menyebut namanya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Saya aslinya Kendari, tapi domisili Jakarta. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya ke penanya kedua, kami beri kesempatan. Bagaimana? Tri Hartanto, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Ya, silakan Pak Tri. Perkenalkan diri dulu Pak. Dari mana? Pertanyaannya kepada siapa? Suaranya Pak tidak. Suaranya tidak terdengar ya. Di-unmute barangkali. Mohon maaf ini Pak Tri Hartanto karena mungkin jaringan Pak. Kami ganti ke penanya. Oh, dari Bapak sendiri, dari Bapak Tri Hartanto tinggal di... Ya, di-unmute dulu. Saya. Coba. Silakan Pak.
sepertinya kami ganti ke penanya ketiga karena persoalan jaringan. Nanti kami bisa persilakan Bapak siap-siap saja di kesempatan kalau masih ada waktu, Pak, Bapak Tri Hartanto. Bersiap kepada Dewasa kita. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Jadi, perkenalan, saya Dewa Sagita, alumni Unhas 11, sekarang di Universitas Agung Podomoro, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Terima kasih atas kesempatan. Singkat saja pertanyaan saya kepada Prof. Ananto. Prof, salam kenal Prof, saya Prof Angkatan Unhas PWK 2011, Prof. Dan Pak Dhani Pomanto, mungkin bisa juga dibantu Pak pertanyaannya. Jadi secara singkat, penerapan Smart City ini tidak hanya mengandalkan perangkat teknologi yang seperti saya ketahui, karena tesis saya kebetulan mengerjakan atau meneliti mengenai konsep Smart City dan kota dunia tersebut. Saya temukan bahwa manusia atau penduduknya itu juga berperan aktif dalam mendukung. Nah, yang ada pendekatan dalam meningkatkan kemampuan warga atau masyarakat agar beradaptasi dengan konsep Smart City ini. Mengingat kota Makassar ini adalah Smart City, ya. Jadi mungkin Prof. Ananto bisa menjabarkan apakah ada pendekatan, kemudian mungkin bisa dibantu oleh Pak Dhani Pomanto sekaligus, karena beliau sebagai wali kota 2015-19 Pak ya, 14-19 Pak ya, 19 dalam Desa Poklan Kota Makassar. Mungkin itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Ya, terima kasih dari Dewa. Tadi pertanyaannya ditujukan kepada Prof. Ananto dan Bapak Dhani Pomanto. Untuk penanya kami kembali ke Pak Tri Hartanto. Siap, Pak. Ya, sepertinya masih kendala. Penanya, bagaimana Pak Tri Hartanto? Sudah di-unmute, Pak. Bisa dari laptop Bapak yang menerima permintaan unmute-nya. Kami pertimbangkan, yaitu dari Tri Budi Harto. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Moderator. Pak Budi. Ya, kedengaran Pak ya? Pak Rimba, kedengaran ya? Ya, ya kedengaran. Sebelumnya saya mau ucapkan salam hormat dulu Pak ya kepada Prof. Junedi dan Prof. Ananto, ini dosen-dosen saya. Ya. Pertanyaan saya yang pertama ke Pak Junedi. Pak Junedi ya. Jadi menurut Pak Junedi, kedepannya konsep Smart City itu apa yang perlu diperbaiki supaya bisa terwujud? Karena kalau tadi Prof bilang kan memang kendalanya salah satunya tadi ada kemiskinan, itu menjadi kendala dalam penerapan Smart City. Tapi kalau kita lihat pasca pandemi kita atau nanti ya, itu pasti akan terjadi penurunan gangguan ekonomi. Kalau kita lihat data Bappenas, ini Bappenas sangat susah untuk itu juga sangat susah, di mana kemiskinan semakin karena itu bagi Ananto Pak, konsep Maminasata ini Pak, smart ini. Saya lihat konsep smart Maminasata ya, urban Maminasata itu tidak berjalan di selatan. Nah, kalau kita lihat kalau kita lihat di Jogja misalnya Katamantul, ya kebetulan saya kuliah di sana, itu saya lihat itu sangat berjalan dengan baik, dari pengelolaan sampahnya, dari integrasi transportasinya dan lain-lain. Sementara di kita tidak berjalan dengan baik. Itu kenapa, Prof? Apa permasalahannya? Kemudian untuk Prof Junedi dan Prof Ananto juga ya, terkait COVID-19
kita dalam keadaan normal itu punya SPM, standar pelayanan minimal. Nah, kecenderungan pemerintah itu menggunakan standar pelayanan minimal yang paling bawah gitu. Padahal kan standarnya harusnya mencakup itu. Tapi pemerintah itu kadang-kala mengambil yang paling bawah gitu. Nah, apakah dengan adanya new normal sekarang itu harus kita rubah, Pak? Nah, apakah harus menunggu pusat atau mungkin bisa daerah membuat standar yang baru, ya, new normal, kemudian diimplementasikan di daerah tersebut sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Kemudian apakah smart ini atau ada perbedaannya? Kalau ada perbedaan, mohon dijelaskan. Kemudian saya sepakat dengan tadi penanya sebelumnya, Mas Dewa. Jadi smart city itu bukan hanya teknologi, Pak. Teknologi itu hanya enabler. Jadi, bukan hanya CCTV seberapa banyak, command center-nya seberapa bagus, free wifi-nya di mana-mana, tapi yang paling penting adalah outcome-nya. Outcome-nya itu adalah bagaimana pelayanan publik itu bisa efektif dan efisien. Nah, pertanyaan saya ke Bapak, pada saat Bapak menjabat dulu, ya, apa yang berubah dari pelayanan publik itu, dari konsep Global City Bapak? Kemudian yang terakhir buat Pak Dhani juga, saya senang sekali dengan konsep Bapak, ya, waktu itu membangkit mass rapid transit kita, di mana-mana dibangun halte, ada mass rapid transit. Tapi kemudian saya sekarang melihat mass rapid transit kita kenapa tidak berjalan dengan baik gitu. Nah, bisa tolong dijelaskan Pak, apa kendalanya? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kepada 3 penanya kami. Beberapa yang bisa saya catat. Yang pertama untuk Prof. Ananto dari Bapak Agus, model penanganan pandemi di kawasan khususnya kawasan kumuh. Kemudian dari saudara Dewa itu penerapan smart city hanya teknologi. Apakah ada pendekatan bagi warga untuk beradaptasi dengan smart city? Ini juga pertanyaan ke Pak Dhani. Dan dari Pak Budi itu terkait dengan Maminasata. Adapun pertanyaan untuk Prof. Junedi itu dengan sinkronisasi data antara instansi dari Bapak Agus, kemudian dari Bapak Dewa, dari Bapak Budi itu juga terkait dengan konsep smart city apa yang perlu diperbaiki jika terjadi penurunan ekonomi. Dan terakhir untuk pertanyaan dari kepada Pak Dhani Pomanto itu dari Saudara Dewa tadi keterkaitan antara smart city yang bisa ya terkaitannya dengan pendekatannya bagi warga untuk adaptasi dengan smart city. Kemudian dari Saudara Budi itu mengaitkan antara smart city dengan global city hari ini. Mungkin dari masing-masing penanya juga sudah mencatat, masing-masing narasumber sudah mencatat lebih detail tentang pertanyaannya. Kemudian saya berikan kesempatan pada Prof. Ananto terlebih dahulu. Silakan Pak, memberikan waktunya. Coba suaranya ya. Oke, ya Pak. Terima kasih. Sudah ya. Pertama dari Pak Agus Setiawan ya, tentang masyarakat yang tinggal di perumahan kumuh. Sebetulnya kalau kita kembali melihat kearifan lokal masyarakat dulu, terutama di masyarakat yang punya rumah panggung ya, itu kan sebelum naik ke rumah, kan cuci kaki dan tangan dulu ya. Nah, berarti yang penting adalah berperilaku sehat. Biar berdesak-desakan, tetapi kalau semuanya sehat ya tidak apa-apa. Sehingga kita kembali ke rumah-rumah panggung, baik yang ada di Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, atau yang lain-lain. Itu rumah dibagi 3. Ada bagian kotor itu di bawah, halaman. Kemudian untuk naik ke tangga, dia harus cuci tangan atau kaki
dulu. Jadi ada semacam guci gitu ya, gentong kalau bahasa Jawanya. Orang nyuci dulu, kemudian naik. Kalau tamu dia di lego-lego dulu, belum masuk ke tempat yang paling sehat di dalam rumah. Kalau sudah diizinkan baru boleh masuk. Nah, kalau semua mengikuti itu, berarti sebetulnya sejak lama masyarakat kita sudah berperilaku bersih. Itu untuk rumah panggung. Kalau di Jepang, saya 6 tahun di sana, itu semua rumah punya genkang, semacam ruang transisi sebelum naik ke lantai rumahnya, walaupun rumahnya tidak panggung, pasti ada tempat transisi di mana sandal, sepatu, payung, atau apapun juga yang kita pakai di luar, disimpan di situ. Baru kita naik ke atas pakai sandal khusus di rumah. Jadi yang penting adalah berperilaku bersih, sehat. Kalau itu diperlakukan di perumahan kumuh, maka kalau ada sarana yang kurang, mereka kurang mampu, maka pemerintah bisa mempersiapkan ketersediaan airnya. Jadi yang penting adalah berperilaku sehat. Walaupun di perumahan kumuh, karena yang dimaksud kumuh itu salah satunya adalah kondisi air bersih dan sanitasinya kurang bagus. Nah, tinggal untuk masuk rumah, setidak-tidaknya harus berperilaku yang bersih seperti orang tua mereka yang tinggal di desa-desa di rumah-rumah panggung. Ya. Kalau yang tidak panggung ya seperti di Jepang atau di tempat lain juga, itu sandal sepatu tidak boleh masuk ke lantai di dalam rumah. Kemudian tentang Maminasata ya. Ini sebetulnya masalah sinergitas koordinasi antar pemerintah Kota Makassar dengan kabupaten sekitarnya. Pada saat musrenbang itu yang sifatnya lintas daerah ya, itu sebaiknya pada saat musrenbang itu dikeroyok bersama. Nah, jadi masalahnya adalah menentukan skala prioritas mana yang mau dikerjakan, itu tinggal melihat pada, saya kira menjadi PP itu ya, Maminasata, peraturan pemerintah. Tinggal dilihat di indikasi program, sehingga jelas setiap tahun program-program apa yang harus dikerjakan secara lintas kota dan kabupaten. Nah, ini yang nampaknya koordinasinya yang kurang bagus, sehingga kesannya tidak jalan kalau masing-masing kerja sendiri-sendiri yang mungkin tidak sinkron atau kurang sinergis. Tapi juga harus disinergiskan dengan program-program yang dikerjakan oleh pemerintah pusat, seperti membangun jalur jalan bypass itu ya, mulai dari belakang bandara, sekarang sudah mulai dibangun, menuju sampai ke Barombong. Nah, itu harus disinkronkan dengan pembangunan jalur jalan dan prasarana lain yang harus sesuai dengan rencana pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah pusat, supaya sesuatu yang sinergis itu manfaatnya akan lebih besar dibanding tidak sinergis, jadi tidak nyambung antara jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, jalan ring road tadi, dengan jalan yang dibangun oleh Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar, atau juga pemerintah Kota Makassar ya. Dalam hal pembangunan jalan harusnya juga pemerintah dan kabupaten kota. Juga rencananya itu ada TPA yang ada di Kabupaten Goa kalau tidak salah. Waktu itu sudah disetujui. Kemudian
berbalik pada saat mau dibangun oleh biaya dari Jepang, saya kira kembali kabupatennya tidak setuju. Nah, ini hal-hal yang kurang konsisten dan komitmen ini yang perlu diperbaiki. Ini yang menyebabkan Minasota tidak secepat majunya dengan kota metropolitan yang lain. Jadi kita perlu belajar berkoordinasi secara lebih efektif gitu ya. Kemudian yang lain tentang ini saya kira Prof. Jun ini, smart city tidak harus terpaku pada teknologi ya. Tadi ada yang menanyakan di chatting, mana yang lebih dulu, smart city atau smart village? Saya kira kalau bisa bersama-sama, semuanya harus dibangun, karena kalau sudah ada smart village, maka produk-produk dari desa yang mahal harganya, kalau itu masih segar, itu dari sentra produksi, para pengusaha agronya bisa langsung berhubungan dengan buyer, langsung pakai online gitu ya. Sehingga tidak banyak lagi orang yang harus pindah dari desa ke kota, karena di desa pun sudah bisa menikmati, bisa mendapatkan penghasilan yang relatif sama lah dengan di kota. Tetapi tentu saja salah satu yang paling penting untuk smart city, ICT harus berfungsi dengan bagus sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke pedesaan. Saya kira demikian ya. Ada yang belum saya jawab enggak ya? Ya, sudah cukup, Prof. Enggak ya? Oh, baik, terima kasih. Kemudian kita lanjut ke narasumber yang kedua, Prof. Ahmad Junaidi, dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya kira pertanyaannya sangat banyak sekali ya di chatting, tapi saya akan fokus dulu yang lisan dulu aja. Di pertanyaan pertama tadi tentang update data. Ini memang waktu kita menjalankan, saya pernah di birokrasi 6,5 tahun ya, diperbantukan di pemerintah provinsi. Jadi memang kalau dibandingkan dengan bisnis, dunia bisnis, di bisnis itu update data, terutama digital, lalu keterpaduan data, ya, itu menjadi mati hidupnya bisnis. Jadi kalau bisnis itu datanya tidak update, tidak terpadu, mungkin kalah bersaing. Tapi memang ceritanya agak lain waktu kita di sektor publik ya. Saya merasakan 6,5 tahun waktu itu bagaimana kita menggerakkan, tantangannya besar untuk menggerakkan supaya data itu terpadu, supaya data itu update gitu ya. Karena persoalan pertama itu concern, political will terhadap data terutama data primer, data digital, dan koordinasinya, manajemen terpadunya. Jadi saya kira kota-kota, kabupaten, provinsi yang menjalankan e-government yang bagus-bagus itu biasanya sukses di dalam membuat terintegrasi. Di dalam kriteria SPBE itu tingkat keempat ya. Kalau kita sudah bisa mengintegrasikan secara horizontal dan vertikal, ya, itu naik tingkat jadi tingkat keempat. Ya. Tingkat yang bagus. Ada tingkat kelima sih. Ya. Itu tingkat 4 itu sudah bagus. Dan itu tantangan besar. Dalam teori namanya silo. Silo itu pulau, setiap unit kerja itu kayak pulau masing-masing. Itu biasa di negara berkembang. Ya. Tidak hanya di Indonesia. Ya. Jadi yang kami pelajari di banyak negara,
negara-negara lain juga sama. Ya. Tapi saya kira kota kabupaten di Indonesia yang sukses itu biasanya kerja keras ya. Tantangan terbesar adalah menyatukan data, mengupdate data. Dan pimpinan daerahnya banyak kalau concern terhadap updating data ya, terutama yang digital ya, itu akan menjadi bagus. Itu fondasi bagus ya. Jadi kami juga mempelajari juga transformasi digital sektor publik di UGM ya. Kami menggalakkan itu dan kami menawarkan S2 dalam transformasi digital sektor publik dalam rangka menggerakkan itu tadi manajemen data digital di sektor publik. Dan ini di Indonesia perlu didorong sekali. Jadi itu tantangan kita bersama. Kemudian ada tadi pertanyaan bagaimana supaya konsep Smart City itu terwujud di Indonesia. Sebetulnya tergantung pada harapan gitu ya. Sebetulnya konsep Smart City itu smarter city, ya, di mana di kota kita itu lebih baik ya pelayanannya, lebih baik kehidupannya itu sudah smarter city. Ada yang sangat cepat ya, ada kota-kota kabupaten yang cepat sekali, ada yang lambat. Ya. Lambat maupun cepat itu hanya mungkin masalah manajemen dan masalah mungkin anggaran, masalah concern gitu ya. Tapi saya kira smarter city itu yang penting adalah kemauan, niat, lalu ada inovasi untuk lebih baik, lalu ada kolaborasi. Kolaborasi istilahnya triple helix ya, antara pemerintah, swasta, masyarakat, biasanya ditambah dengan media, ditambah dengan perguruan tinggi, jadi 5 gitu ya. Minimum 3, tapi bisa 5 pemeran gitu. Dan tidak semuanya harus ditangani pemerintah. Jadi kita dorong semuanya berinovasi dan tidak harus teknologi. Ya. Jadi teknologi itu memang memungkinkan mempercepat. Tapi terpaksanya tidak pakai teknologi juga nggak apa-apa sebetulnya. Human Smart City. Ya. Yang penting itu ada inovasi yang lebih baik lagi. Lebih baik. Jadi kapan kita memulai, kapanpun kita mau Smart City kita bisa mulai. Ya. Untuk menjadi lebih baik. Jadi setiap tahun lebih baik lagi. Tahun depan lebih baik lagi. Dan tidak ada garis finish-nya. Smart City itu tidak ada garis finish-nya. Berbuat lebih baik itu nggak ada garis finish-nya. Ya. Kapanpun boleh. Ada siap masih itu bisa diterapkan di kota, bisa di kabupaten, di kelurahan, desa, bisa di provinsi. Di Jogja kami menerapkannya di provinsi juga, di kabupaten, di kota, gitu. Di desa juga kita terapkan semua. Ya. Konsep Smart City-nya. Tapi memang konsep Smart City jadi berubah waktu di provinsi, jadi agak berubah waktu di kabupaten. Ya. Di village juga agak berubah. Ya. Tapi bisa semuanya bersama-sama. Yang penting nanti kolaborasi. Kolaborasi internal, ya, dari triple helix atau sampai pentahelix itu, juga kolaborasi antar wilayah yang berdekatan. Ya. Provinsi itu wadahnya kolaborasi seluruh kabupaten kota. Jadi kata kuncinya adalah kolaborasi dan inovasi. Kalau bisa didukung teknologi informasi, kalau bisa, karena itu mempercepat. Kemudian ada pertanyaan lagi tentang SPM, standar pelayanan minimal. Memang COVID ini merubah minimalnya. Kalau dulu SPM itu tidak memperhitungkan tentang COVID, pandemi, ya, wabah. Ya. Tapi dengan COVID ini, misalkan yang sepele saja adalah antrian. Dulu itu antrian itu tertib dan cepat selesai. Ya. Tapi sekarang antrian fisik, ya, itu harus berjarak, harus aman. Tadi Pak Wali Kota tadi mengatakan aman, ya, nomor 1. Ya. Itu penting sekali. Ya. Sekarang itu aman. Ya. Sebelum produktif kita aman dulu. Ya. Itu penting sekali. Ya. Sekarang ini SPM itu harus mengandung aman dari bencana, dari wabah, dari macam-macam. Ya. Termasuk dari teroris segala macam itu. Saya kira mungkin itu dulu ya. Mungkin tadi
Ada yang di chat, tapi saya mungkin nanti saja, tergantung pada moderator. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Prof atas paparan jawaban dari pertanyaan tadi. Selanjutnya kami persilahkan narasumber yang ketiga, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, untuk menjawab beberapa pertanyaan dari para. Terima kasih. Sebuah pertanyaan yang baik sekali dari Dewa Sagita. Bagaimana sih sebenarnya Smart City itu? Termasuk juga bagian pertanyaan Pak Tri tadi. Saya kebetulan sering jadi narasumber Smart City di beberapa negara, jadi saya sering menyampaikan begini. Intinya atau tujuan Smart City itu adalah how the Smart City can build the city smart. Apa bedanya Smart City dan City Smart? Smart City sebuah sistem teknologi. Jadi adalah CCTV, kemudian common center, kemudian jejaring semualah jejaring sistem. Nah, kemudian apa itu City Smart? Nah, tadi yang seperti Prof sampaikan tadi, smarter city. Jadi bagaimana masyarakat jadi cerdas? Ini adalah aspek sosial. Jadi sebuah teknologi yang namanya City Smart akan mampu membangun sebuah peradaban kecerdasan di masyarakat. Itu intinya dari Smart City. Lebih inti lagi adalah better life. Nah, better life dalam berbagai ukuran. Kalau yang mau lebih terlihat itu adalah real time analytic. Kita bisa menganalisa karena kita punya big data, kita punya real time kondisi yang kemudian dianalisis dengan cepat sehingga keputusan pemerintah menjadi cepat untuk memecahkan persoalan. Pengalaman kami di pemerintahan di mana Smart City Makassar, dan kebetulan saya masuk dalam tim membuat KPI untuk Smart City bersama Area. Area adalah salah satu organisasi ekonomi di Asia, East Asia. Ya, kebetulan kami juga masuk dalam tim penyusun KPI Smart City dari pengalaman Kota Makassar. Nah, seperti yang kami lakukan di Kota Makassar pada saat kami menjabat dan kami menggagas ini, kami membagi semua SKPD dengan tupoksi masing-masing untuk harus mampu menemukan persoalan besarnya. Jadi dalam sebuah kata-kata adalah semua SKPD cari persoalan intinya. Nah, persoalan intinya itu begini proses berpikir pada saat kami membuat Smart City ini. Setelah kita menemukan persoalannya, maka yang sama tadi Pak Prof. Ahmad Junaidi sampaikan tadi, didiskusikan secara pentahelix. Ada pemerintah di situ, ada pengusaha, ada NGO, kemudian ada masyarakat, kemudian ada akademisi. Jadi pentahelix. Kemudian mereka harus membuat solusi-solusi alternatif. Nah, dari solusi-solusi seperti itu, mereka harus meng-create menjadi inovasi. Beda solusi, beda inovasi. Kalau inovasi sudah masuk satu sistem, ada regulasinya, ada pembiayaannya, ada brandingnya, ada model sosialisasinya. Jadi inovasi, solusi itu belum tentu menjadi inovasi. Tapi inovasi sudah pasti menjadi solusi. Nah, dari paket-paket inovasi ini, kami kebetulan punya SKPD 152. Saya wajibkan 2 persoalan besar harus mereka jadikan inovasi. Jadi di Makassar saya tinggalkan itu, jadi legasi saya ada 102 inovasi. Dan beberapa inovasi menjadi juara dunia, salah satunya itu Pasikola, menjadi juara dunia di Taiwan, dari 133 negara. Dan selalu menjadi, kami biasa 3 besar di Indonesia dalam kota-kota yang memiliki inovasi. Nah, setelah kita punya inovasi, mereka harus mentransform ke digital yang namanya aplikasi. Satu inovasi itu biasanya lebih dari 2 aplikasi. Nah, aplikasi-aplikasi ini berkumpul di common center kita dalam bentuk big data. Contoh, kami punya home care 112. Dengan 112, mereka bisa mengkomplain mulai kesehatan, mulai dari serangan lebah,
mulai dari rumah yang terancam misalnya atapnya patah atau terancam pohon, semua kita layani. Lebih 1.500 setiap hari secara real time kita monitoring, dan dengan time limit 15 menit kita melayani masyarakat. Kemudian pelayanannya itu, trackingnya dikontrol. Tapi sekarang saya tidak aktif, tapi dalam istilah politik saya, tunggu Mak, ya kalau kembali lagi, kita aktifkan lebih baik lagi. Trackingnya semua, misalnya petugas sampah, jalan, tracking sampahnya kelihatan. Home care kita, kalau ada yang sakit di mana, masuk di common center, masuk di 112 di home care, dengan limit 15 menit saja, time limit, dokter sudah ada di rumah. Kemudian jika dia memerlukan pemeriksaan, dia telemedicine, di mana orang periksa jantung, ya tidak perlu dokter jantungnya hadir, tetapi dengan telemedicine kita sudah kontrak dokter jantungnya, maka sinyal jantung yang ada di rumah itu oleh dokter biasa itu langsung mengirim ke dokter ahli. Nah, dengan Internet on Things, ya, kemudian dia melihat dari HP ke HP, kemudian dia memberi diagnosa dalam tidak cukup 10 menit, diagnosa itu sampai ke rumah yang tadi, kemudian dieksekusi dengan obat. Itu yang kami, program ini menjadi program ASEAN, ya kami buat dari Makassar mewakili Indonesia menjadi program Smart City ASEAN. Nah, Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, nah sekalian pertanyaan dari Pak Tri tadi, apa pencapaian dari Smart City Kota Makassar? Pak Tri, sayang sekali saya tidak bisa ungkapkan di sini, ditampilkan di sini. Jelas sekali, saya kan setiap tahun di koran memberikan report terhadap semua apa menjadi progres dan pertanggungjawaban saya. Satu contoh, apa yang berubah dari Makassar? Sebuah pemerintahan ukurannya banyak, Pak. Salah satu ukuran misalnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi belum saya sekitar 10%. Pada saya tinggalkan itu menjadi 8,4%. Menaikkan 0,1% pertumbuhan ekonomi tidak. Dan ekonomi ini menjadi sebuah ukuran lancarnya urusan Smart City System sehingga ekonomi lancar. Itu kira-kira outputnya. Inflasi pada saat saya menerima jabatan, inflasi kita 7,81%. Dan saya meninggalkan legacy dengan inflasi 2,3%. Saya dapat penghargaan dari Bapak Presiden sebagai kota yang berhasil menurunkan inflasi dengan baik. Nah, kenapa kami punya kontrolasi? Harga-harga kami kontrol dari bahan per bahan lewat IT di common center kami. Semua harga-harga pasar, kalau begitu ada naik, saya langsung bikin namanya operasi pasar, kami punya namanya Mobile Inflation Control. Ya, seperti itu. Jadi kita cepat bertindak. Kita lihat PAD. Waktu kami menjadi wali kota pertama, Smart City, PAD Kota Makassar itu 500 miliar. Saya janji masyarakat waktu kami kampanye 1 triliun. Alhamdulillah, legacy saya setelah saya tinggalkan ya. Tidak menaikkan PAD sampai 200% bukan hal yang mudah. Orang menaikkan 100 miliar, saya bukan. Itu tidak lain karena adanya Smart City. Kami punya konsep Smart City berbeda. Istilah kami adalah Sombere and City dengan bahasa Makassar. Konsep inilah kami diundang oleh Presiden Obama di US ASEAN Business Council di California, sendiri dengan Pak Jokowi, kemudian Pak Tom Lembong waktu itu, dan di jalan kami Sombere itu pasar hospitality dan brotherhood. Sekaligus saya ingin menjawab dari Pak Dewa Sagita tadi. Jadi memang bukan hanya sekadar teknologi.
4.0 ini paling cukup mengkhawatirkan kita, di mana dengan artificial intelligence ini, dia sifatnya mengganti orang. Padahal kita tahu bahwa manusia itu sifatnya baharu, pembosan. Bisa kita lihat sekarang orang main bola ditonton oleh boneka-boneka seks di Korea. Ini kan berbahaya istri-istri nanti di kemudian hari gara-gara 4.0 ini, ya. Hal-hal yang lain dari Makassar adalah di mana Gini rasio menurun drastis, Pak. Ya, ini ukuran-ukuran yang bukan saya yang karang, tetapi menjadi ukuran-ukuran dari Badan Statistik. Karena orang pemerintahan itu kadang-kadang diukur apa yang pemerintahan lagi dengan Makassar membuat Smart City adalah ukuran-ukuran yang resmi oleh pemerintah. Kami berhasil menurunkan Gini rasio. Income per kapita kita waktu saya dilantik itu sekitar income per kapita Kota Makassar 3 juta per kapita per tahun. Begitupun dengan PRDB, PDRB. Ya, sekarang sudah mencapai sampai 153 triliun. Nah, yang tadi 80, saya tidak tahu sekarang seperti apa. Begitupun dengan Happiness Index. Happiness Index di Kota Makassar pada zaman kami adalah tertinggi di Indonesia, 76. Itu 7. Apalagi satisfaction index masyarakat. Nah, jadi banyak ukuran-ukuran yang memang banyak orang tidak tahu. Kelemahan saya adalah saya agak jarang mengekspos hal-hal seperti ini. Dan kami mendapatkan penghargaan jadi top 10 namanya Leader of the Year oleh Presiden Estonia di Singapura karena masalah Somber and Smart City ini. Somber Smart City ini, ya, halo? Mungkin bisa 1 menit, 2 menit lagi. Oh. Jadi Somber Smart City ini adalah logikanya seperti ini. Smart City is only about the hardware and software. Somber is about the hardware. Ini sama dengan apa yang tadi Pak Dewa sampaikan. Jadi, Smart City ini tidak cukup hanya dengan teknologi. Smart City membutuhkan hardware, membutuhkan hati, dan hati itu ada di masyarakat. Satu contoh, saya membuat namanya, kami di Makassar itu sejak tahun 2015 kita sudah mengambil kebijakan tentang cashless. Pakai Makassar City Smart. Itu dicontoh oleh DKI waktu itu Pak Ahok. Kami duluan. Nah, yang paling menarik adalah kami membuat namanya Student Smart Card. Yaitu Smart Card yang cashless bagi anak-anak. Kami membuat Smart Canteen, di mana anak-anak makan di Smart Canteen dengan Smart Card-nya, cashless, semua kalori dihitung dengan baik. Di mana sombereknya? Yang paling menarik adalah bukan membayarnya, tetapi notifikasinya ke ibunya. Kalau anak-anak ini makan, maka ada 4 notifikasi ke ibunya. Pertama, jam 9. Makan coto, harga 5.000 di tempatnya di sekolahnya. Jadi ibu mendapat laporan dari notifikasi itu bahwa anak saya makan. Nah, itulah smart, namanya hardware. Sombere. Anak saya ada di sekolah, dia makan, makanannya bergizi, uangnya ada. Nah, ini betul-betul menjadi bahagian daripada yang dirancang khas bagi Makassar. Dan kami berkeliling dunia karena kata Somber and Smart ini. Jadi benar sekali, Pak Dewasa Gita, bahwa Smart City tidak akan cukup untuk membuat city smart tanpa dengan hardware atau tanpa melibatkan masyarakat. Kemudian untuk Patri, saya kira sudah juga saya jawab. Global City, Patri, itu kota dunia. Kota dunia itu bukan tinggi-tinggi gedungnya, bukan CCTV-nya banyak, tapi kota dunia adalah kota standar pelayanan dunia. Kami mendapatkan terakhir, Pak Tri,
dalam tataran pemerintah daerah ada namanya LPPD. Adalah sebuah indeks pelayanan pemerintah daerah. Zaman kami, Makassar 3 kali juara 1 nasional, Pak. Surabaya itu nomor 2. Nomor 2. Maka karena 3 kali berturut-turut, kami memperoleh namanya Prasamya Purnakarya Nugraha. Penghargaan tertinggi dari sebuah pemerintahan, penyelenggara pemerintahan di Indonesia. Yang lebih menarik adalah, saya dengan Pak Dekaro mendapatkan bersama-sama Ibu Risma, sama Pak Banyuwangi, Pak Abdullah, Aswar Anas, tapi alhamdulillah cuma kami yang periode pertama. Kira-kira begitu. Begitu. Ya. Artinya 1 periode saja. Nah, itulah kira-kira yang bisa saya jelaskan soal pertanyaan tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih narasumber kami yang ketiga, Bapak Insinyur Haji Ramdan Pomanto, dengan menjawab pertanyaan dari peserta mengenai pengalaman-pengalaman beliau terkait dengan Smart City. Adapun karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan dari peserta. Oleh karena itu, kita masuk pada sesi terakhir, mungkin 2 menit saja closing statement dari masing-masing narasumber. Kami persilahkan dari narasumber pertama, Prof. Ananto Yudono. Ya, baik. Tatanan kota, entah itu smart city atau yang lain, itu merubah perilaku manusia. Tapi perilaku manusia yang berkembang menjadi peradaban, itu juga akan menentukan kotanya. Sehingga dalam hal ini perencana kota, kita hampir semuanya dari PWK ya, itu menentukan bagaimana peradaban warga kota ke depan kita arahkan melalui tatanan kota. Tatanan kota itu fisik maupun non-fisik. Dalam hal ini smart city adalah non-fisik yang ikut mendukung bagaimana kita antisipasi dan adaptasi dengan berbagai perubahan. Perubahan itu bukan hanya dalam hal ini kesehatan, tapi termasuk teknologi, termasuk perdagangan, termasuk industri, termasuk pendidikan. Nah, inilah bagaimana kota bisa antisipasi dan adaptif terhadap berbagai perubahan, sehingga warga kotanya bisa menangkap berbagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraannya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan Prof. Ahmad Junaidi, closing statement-nya 2 menit, Prof. Ya, pertama saya sangat senang sekali kita bisa berkumpul ini ya. Jadi banyak sekali, berapa ratus orang ini berkumpul di webinar dan sekian ratus di YouTube ya. Ini mungkin perlu kita lanjutkan meskipun tidak di dalam satu webinar yang sama gitu ya. Bahwa kita perlu melakukan percepatan. Jadi COVID ini memang mendorong percepatan perubahan. Jadi PWK, bidang keilmuan PWK ini bagaimana cepat berubah ya, berubah dari pertimbangan ketahanan terhadap bermacam-macam termasuk pandemi, juga karena berubah karena smart city gitu ya. Jadi kita sekarang tidak terlalu terkukung dengan pengertian PWK yang lalu gitu, tapi PWK yang baru gitu. Kalau ada the new normal gitu, ada the new PWK gitu ya. Ini yang perlu kita bersama-sama memikirkan, dan suatu ketika mungkin kita adakan webinar lagi tentang the new PWK gitu ya. Kayak apa gitu. Kita karena semua berubah ya, semua berubah. Jadi saya kira itu pesan saya. Jadi mari kita bersama-sama memikirkan perubahan smarter PWK atau PWK yang lebih tahan gitu ya, dan sebagainya gitu. Jadi ini adalah saatnya, dan kita alhamdulillah hikmah. Jadi Prof. Yudono tadi mengatakan COVID ini banyak hikmahnya, yaitu salah satunya percepatan perubahan. Jadi mari kita berubah. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kami persilahkan narasumber ketiga, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto untuk statementnya kira-kira 2 menit. Pada ini silakan. Ya. Musibah COVID ini adalah bahagian daripada ujian Allah kepada kita semua. Dalam hukum evolusi, siapa spesies yang mampu beradaptasi, dialah yang akan unggul. Dalam adaptasi kecil, dalam evolusi kecil seperti yang kita alami hari ini, saya kira menjadi bahagian daripada kita semua dalam mulai dari sel-sel keluarga sampai kepada sel-sel kota, untuk secara kolektif kita mampu mempersiapkan mitigasi kita dan kita mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Kita beradaptasi soal jarak, kita baru mengerti tentang, lebih memahami soal peran rumah tangga menjadi bahagian sel yang terkuat, sel inti daripada sebuah kota. Karena kita lagi dalam konteks perkotaan ini. Maka dengan itu, marilah kita sama-sama. Boleh kita terlambat, tapi jangan tertinggal. Karena COVID ini adalah wabah yang kalau kecepatan waktunya adalah detik by detik, bukan lagi hari by hari. Maka tidak ada waktu untuk saling menyalahkan. Justru kita harus aktif untuk mengambil peran. Bagaimana kita memiliki sumbangsi mulai pikiran, sumbangsi kolaborasi, share tentang perkuatan-perkuatan masyarakat menuju resilient city. Terima kasih, kehormatan bagi saya bisa bicara di webinar ini. Mohon maaf kalau saya belum terlalu siap. Insya Allah ke depan saya akan siapkan materi-materi yang lebih baik lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih dan kehormatan atas kesempatan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada 3 narasumber kami, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ananto Yudono, Bapak Profesor Ahmad Junaidi, dan Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Semoga ke depan kami dari panitia penyelenggara dalam hal ini adalah IKA PWK UNAS dan Indonesia Urban Regional Research Center dapat mengundang Bapak-Bapak sekalian untuk menjadi narasumber di kegiatan kami selanjutnya. Dan untuk Prof. Ahmad Junaidi, mudah-mudahan Prof. ke depan mungkin di true normal, bukan new normal, kami bisa mengundang Bapak langsung ke Makassar. Insya Kita Allah. adakan seminar secara langsung, insya Allah. Insya Allah. Amin. Ya, untuk Bapak Ibu peserta hadirin kami ucapkan terima kasih banyak telah mengikuti kegiatan kami. Informasi mengenai sertifikat maupun link materi maupun video kegiatan hari ini akan kami umumkan melalui email masing-masing maupun channel YouTube. Mohon tetap dipantau. Mungkin terakhir kami akan berfoto sejenak. Tolong diaktifkan videonya. Maju melahara kita. Ya. Ya, sudah didokumentasikan oleh teman-teman panitia. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu tahu tuh. Kancaku arsitek.